sebagian ati Jawa wingi monggo merapat mumpung pagi. Saiki ngomong kemainnya haram najis. Najis mana sih ngomong najis? Embok ono munafik. Ngombe apa to, ah? Ya. Apa tambure Dede? Tak haram aja. Haram lu cari wong cak. Ya apa cak? Seneng rek-rek ngomong Dede. Ya aja rek haram rek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah teman-teman, gimana keadaannya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Dan yang sakit semoga Allah sembuhkan dan Allah angkat derajatnya. Oke teman-teman, jadi pada video kali ini atau pada konten kali ini saya akan membahas hukum daripada memakan darah atau didih atau sareh dan lain-lain. Ini banyak sekali muncul di FYP TikTok saya, banyak juga teman-teman yang nge-tag saya tentang pembahasan didih atau sareh ini. Bagaimana sudut pandang Islam ketika ada orang mengkonsumsi didih atau sareh ini. Perlu teman-teman ketahui bahwasanya di Islam sendiri kita memang disyariatkan untuk diharamkan memakan daging babi dan meminum minuman yang mengandung khamr ataupun alkohol. Tetapi teman-teman di sini perlu digarisbawahi, tidak hanya babi yang mengandung unsur babi ataupun yang mengandung unsur alkohol saja yang diharamkan. Mari kita simak di surat Al-Maidah ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hurimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma ukhilla li ghairillahi bi." Diharamkan bagimu untuk memakan bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini dalilnya jelas teman-teman, kita tidak boleh memakan bangkai, kita tidak boleh memakan darah, dan kita tidak boleh memakan babi dan sesembahan ataupun kurban-kurban yang disembelih bukan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sana disebutkan ada 4 unsur yang kita tidak boleh memakan hal tersebut. Bukan hanya daging babi, tetapi binatang yang mati yang tidak dikurbankan atas nama Allah Subhanahu wa taala, darah dan juga bangkai. Tetapi jika bangkai sendiri ini ada dalil khususnya, bahwasanya segala macam bangkai ikan yang berada di laut itu memang Allah halalkan karena suatu hal dan suatu kondisi. Jadi ini tidak ada masalah sama sekali. Yang dimaksud bangkai di sini adalah ketika kita berjalan di suatu tempat ataupun di suatu lokasi, kita menemukan bangkai lalu kita mengkonsumsinya tanpa kita mengetahui ini binatang mati karena apa dan belum disembelih atas nama Allah Subhanahu wa taala. Berbeda kondisi jika dia masih sekarat, lalu kita sembelih dengan syariat-syariat Islam mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala, itu masih tidak apa-apa teman-teman. Ini banyak sekali berseliweran di FYP TikTok saya. Bahwasanya ada beberapa pedagang ataupun akun daripada TikTok ini menjual darah yang sudah diolah atau kata lainnya didih atau sareh. Ini sebenarnya memang diharamkan daripada syariat Islam, walaupun darah tersebut adalah darah ayam. Ayam notabene tidak akan menjadi haram ketika dia disembelih atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika sudah disembelih atas nama Allah Subhanahu wa taala pun darahnya tetap haram untuk kita konsumsi. Karena di surat Al-Maidah ayat 3 ini sudah disebutkan keharaman daripada darah itu sendiri. Bahkan bukan cuma darah, saya lihat di kontennya ada dia menjual daripada minuman tua. Tua itu teman-teman adalah fermentasi daripada nira dari pohon aren. Ketika kita mengkonsumsi niranya saja yang belum terfermentasi itu masih diperbolehkan. Karena tidak ada kandungan alkoholnya. Ketika sudah difermentasi menjadi minuman yang beralkohol atau menjadi tua, dan ketika tua difermentasi akan menjadi arak, dua sifat tersebut itu merupakan suatu keharaman karena sudah tertimbul khamr atau alkohol dalam minuman tersebut. Dan yang lebih mirisnya teman-teman, bahwasanya di kolom komentarnya sendiri banyak sekali orang-orang Islam yang tidak tahu mengenai hukum daripada didih atau sareh ini. Kita mengkonsumsi darah yang sudah diolah atau dibekukan, ini masih nggak tahu hukumnya jika dikonsumsi seperti apa. Dan yang lebih mirisnya lagi teman-teman, yang membuat konten atau akunnya adalah seorang muslim dan muslimah. Tetapi ketika sudah dikontenin seperti ini dalam artian menentang syariat Islam, bahkan ketika ada yang mencoba mengingatkan malah dicemooh dengan kata munafik dan lain-lain. Saiki ngomong kemainnya haram najis. Najis mana sih ngomong najis? Embok ono munafik. Dan perlu diingat teman-teman, hal ini hanya berlaku kepada seorang muslim dan muslimah. Jika teman-teman melihat video ini dan beragama lain daripada Islam, itu terserah. Jadi saya membuat konten ini hanya mengedukasi orang-orang Islam dan muslimah.
bahwasanya didih atau sareh atau darah yang diolah ini merupakan suatu keharaman daripada syariat Islam. Dan mungkin jika ada teman-teman non-muslim yang lainnya melihat video ini, bisa diberitahukan kepada teman-teman muslim jika mereka mengkonsumsi darah olahan ini. Foto profil dari kedua akun ini sangatlah muslim dan muslimah, bagaimana tidak. Satunya menggunakan kain ihram dan satu lagi menggunakan jilbab. Mari kita berdoa, semoga beliau berdua dapatkan hidayah dan semoga beliau berdua menonton video ini agar tercerahkan daripada hukum-hukum syariat Islam. Dalilnya sudah jelas, di Al-Quran sudah disebutkan dan di hadis pun sudah disebutkan. Ada satu dalil lagi kenapa kita diharamkannya mengkonsumsi khamar. Teman-teman bisa lihat di surah yang sama, yaitu surah Al-Ma'idah ayat 90. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah suatu perbuatan yang keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan tersebut agar kamu beruntung. Sudah ada beberapa dalil yang saya sampaikan dan dalil ini suatu kebenaran dan data yang valid dari Al-Quran dan hadis. Jika teman-teman di sini masih menentang, jika teman-teman di sini masih kekeh dengan pendiriannya bahwasanya darah atau sareh tersendiri atau darah olahan sendiri merupakan suatu kehalalan dan boleh dimakan, itu terserah. Jatuh hukum pada teman-teman sekarang adalah ketika saya menyampaikan hal tersebut dan telah dimengerti oleh teman-teman semuanya. Saya di sini membuat video bukan untuk menjadi orang yang paling pintar, menjadi orang yang paling alim, bukan menjadi orang paling sok tahu, tidak. Karena saya sendiri miris melihat kolom komentar bahwasanya seorang muslim dan muslimah banyak sekali tidak mengerti hukum daripada memakan darah ini. Untuk kita semuanya, mari kita coba lagi buka Al-Quran dan jangan hanya membaca huruf Arabnya aja. Kita harus membaca artinya agar kita mengerti bahwasanya di sana ada cerita-cerita terdahulu, kaum-kaum terdahulu, bahkan ada hukum-hukum syariat Islam yang tidak disampaikan di dalam fikih ataupun hadis tapi disampaikan dalam Al-Quran. Itu aja untuk video kali ini dan jangan lupa untuk teman-teman yang lainnya tetap support terus channel ini dengan cara mengklik tombol like, subscribe, dan komen sebanyak-banyaknya untuk kita bisa berdiskusi mengenai video yang sedang kita bahas pada kesempatan kali ini. Dan jangan lupa jika video ini dirasa bermanfaat, teman-teman bisa share sebanyak mungkin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.